Konsultasi seputar Islam, ngaji kitab akidah, tafsir Al-Quran, fikih, hadits, dan sirah nabawiyah. Abu Yusuf Ubaid Bima Official bersama menebar kebaikan, tauhid, dan sunnah. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Kata beliau rahmatullah, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddoa. Tentunya hadis tidak perlu dikasih tahu. Ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, karena di kitab ini Umdatul Ahkam, sebagaimana yang beliau katakan di awal, belum membawakan hadis yang disepakati oleh siapa? Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima solat salah seorang dari kalian apabila dia berhadat. Hadat itu air kecil atau air besar, itu namanya hadat. Ya, kencing atau ya, buang air besar. Baik, tidak ada bahasa anunya ya. Iya, ini hadat namanya, yang disebut dengan hadat kecil. Jadi kata Nabi, Allah tidak menerima solat salah seorang dari kalian kalau ada hadat. Hatta yatawaddo, sampai dia berwudu kembali. Ini hadis, Masya Allah, pertama, dan ini disepakati oleh para ulama, bahwa adanya hadas, keluarnya hadas kecil ataupun besar, itu membatalkan solat. Itu dulu yang pertama. Itu membatalkan apa? Solat. Kenapa? Dari mana? Karena awalnya dibilang Allah tidak menerima solat salah seorang dari kalian kalau dia berhadat. Jadi dia pembatal solat. Sama saja kata mereka, apakah keluarnya ikhtiarian, keluarnya karena pilihan kita, artinya kita yang keluarkan, sengaja maksudnya, atau keluarnya ittirorian, terpaksa, kita sudah tahan tapi keluar, itu namanya terpaksa. Iya, atau sengaja dibuat, memang kita apa? Mencarinya. Ini sama saja, dia membatalkan solat. Yang di pembahasan kita sekarang, hadat, air kecil, air besar, ataupun kentut, bunyi ataupun tidak, itu adalah pembatal wudu. Kalau tadi kan pembatal sholat, itu adalah pembatal wudu. Para ulama rahimahumullah menyebutkan bahwa yang keluar dari dua jalur itu, jalur depan ataupun jalur di belakang, itu ada dua bentuk. Pertama yang biasa, yang kedua yang tidak biasa. Kalau yang biasa keluar, maka tidak diragukan, bahkan dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi, Imam Ibnul Mundir, Imam Ibnu Qudamah, bahwa kalau keluar dari seorang yang biasa keluar, itu membatalkan wudunya. Yang biasa keluar, kata mereka, kalbaul, kencing, wal goid, air besar, wal mani, keluarnya mani, wal madhi, keluarnya madhi, yang keluar saat orang apa? Pendahuluan atau mengingat jima. Keluar madhi. Wal wadi, keluar wadi.
yaitu yang keluar biasanya setelah kencing. Orang habis kencing ada itu yang putih keruh keluar, bukan karena memikirkan jima. Tapi ada yang keluar biasanya karena capek, keluar namanya apa? Wadi. Tidak ada syahwat, keluar. Itu namanya wadi. Ini yang biasa keluar. Warih, angin, itu yang biasa keluar. Ini tidak diragukan membatalkan wudhu. Sepakat para ulama. Yang menukilnya tadi yang kami sebutkan. Dinukil oleh Ibnul Mundir, dinukil oleh Ibnu Qudamah, dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ini yang biasa keluar. Dalilnya itu di buku hadits. Itu masuk hadat. Itulah yang dibilang apa? Disebut hadat. Demikian pula kata para ulama yang tidak biasa keluar. Kalau dia keluar dari situ, walaupun tidak biasa keluar, maka itu juga membatalkan wudhu. Ini juga membatalkan wudhu. Seperti kata mereka yang tidak biasa keluar itu adalah adam, darah. Darah tentunya bukan darah haid. Kalau darah haid itu biasa bagi seorang perempuan. Maksudnya ini darah istihadah. Darah yang keluar karena adanya urat yang pecah dari seorang perempuan, bukan haid. Iya. Yang disebut oleh para ulama misalnya dam al-bikaroh, mohon maaf, darah perawan, itu tidak biasa. Itu tidak biasa. Itu darah bukan haid. Kalau ada keluar, tetap halal suaminya mendatanginya. Karena bukan darah haid. Atau darah yang terjadi yang keluar dari seorang perempuan karena pendarahan. Ada urat pecah, misalnya dia jatuh, keluar darah. Ini namanya darah apa? Istihadah. Ini yang tidak biasa. Ini yang tidak biasa. Ini juga membatalkan wudhu. Dalilnya apa? Yaitu hadits yang lain. Hadits Aisyah radhiyallahu taala anha di kisahnya Ummu Habibah bintu Jahsh radhiyallahu taala anha. Dia bertanya kepada Nabi SAW tentang darah istihadah yang keluar pada dirinya. Bahkan dia bilang tidak pernah putus darahnya. Selalu keluar darah istihadahnya. Ini kan yang tidak biasa. Apa kata Nabi kepadanya? Tawaddo'i likulli sholat. Berwudulah setiap kali sholat. Jadi kalau datang waktu sholat, dia cuci, dia berwudu. Dia berwudu. Kalau masih keluar saat sholat, dimaafkan. Yang penting setiap kali sholat berwudu. Ini menunjukkan apa ini? Darah istihadah membatalkan wudu. Demikian pula kata para ulama, sohib salsal baul. Lelaki yang sudah rusak keran airnya. Lelaki yang sudah rusak keran airnya. Artinya dia kalau ada minum langsung mengalir. Tidak tertahan. Iya. Jadi orang yang seperti ini itu kan tidak biasa namanya. Itu masuk dalam kategori apa? Tidak biasa keluar. Tidak biasa keluar. Maka orang yang seperti ini fikinya cukup dia berwudu di setiap kali sholat. Jadi dia cuci kemaluannya. Setelah itu walaupun keluar, dimaafkan. Dimaafkan. Cukup dia berwudu di setiap kali sholat. Setelah itu, tidak mengapa kalau keluar. Ini Masya Allah. Ini yang tidak biasa. Dia pembatal wudu. Karena disuruh wudu setiap kali sholat. Demikian pula rahimahumullah para ulama. Kata mereka, yang tidak biasa keluar juga adalah adud. Tahu adud? Cacing. Tiba-tiba keluar cacing. Mohon maaf. Iya, keluar cacing. Dari seorang. Kalau disertai oleh cairan, tidak diragukan, batal. Ini cacingnya kering. Keluar dia toh. Iya, ini tidak biasa. Kan tidak semua orang punya cacing. Tidak biasa. Cuman kalau
Kalau disertai oleh kuningan, jelas. Yang masalah ini kalau keluar kosong saja. Dia memang sudah waktunya mau keluar. Iya, sudah bosan di dalam. Iya, sudah bosan di dalam. Dia lari keluar sendiri. Iya, tanpa ada basahan. Maka ini juga membatalkan wudhu. Ini masuk di yang nadir. Yang tidak, iya biasa. Pembatal. Kesimpulannya, yang biasa atau tidak biasa, yang penting keluar di situ. 2 jalur. Jalur depan ataupun jalur di belakang. Batal wudhu. Bahkan disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, seorang perempuan kentut dari depan. Kan biasanya kentut di belakang. Tapi kadang seorang perempuan, biasa dia kentutnya keluar dari depan. Apalagi dia baru melahirkan. Rata-rata biasanya, ada orang bertanya, biasanya baru melahirkan. Kentut dari depan. Batal juga wudhunya. Jadi tidak harus kentut itu dari belakang. Yang keluar dari situ adalah membatalkan wudhu. Secara umum ini disepakati oleh para ulama. Dia sebagai pembatal wudhu karena masuk di hadas. Dalil kita hadis yang sangat pendek di buku itu. Pegangan kita adalah hadis yang sangat pendek yang ada di buku. Bahwa Nabi SAW bersabda, La yakbalullahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat salah seorang dari kalian apabila dia berhadas. Sampai dia apa? Berwudu, bersuci. Ini jelas. Ini kandungan hadis. Kita juga membahas sekaligus pembatal wudu selain yang disinggung di hadis. Pertama, di antara yang membatalkan wudu yang tidak ada di hadis yang dibicarakan oleh para ulama adalah an-naum. Tidur. 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 Ini dibahas oleh para ulama rahimahumullah. Dia apakah membatalkan wudu atau tidak? Maka para ulama dalam hal ini ada silang pendapat. Ada yang mengatakan tidur mutlak membatalkan wudhu. Tahu mutlak artinya mau tidurnya ringan atau tidurnya mustagrik. Tenggelam dalam tidurnya. Iya? Sampai bermimpi atau kalau tidak mimpi sampai bunyi mesinnya. Itu namanya tidur apa? Tenggelam dalam tidurnya. Jadi para ulama fikih bilang an-naumul mustagrik. Tidur yang dia tenggelam dari dalam tidurnya. Dalam tidurnya. Kalau tidurnya tenggelam ataupun ringan, ringan itu dia masih sadar. Masih merasakan apa yang orang bicarakan, apa yang orang lakukan di sekitarnya. Tapi tertidur. Ini mutlak membatalkan wudhu. Ini salah satu pendapat dari ulama. Rahimahumullah. Pendapat yang kedua, di antara mereka ada yang mengatakan bahwa tidur mutlak tidak membatalkan wudhu. Jadi lawannya, tadi tidur secara mutlak batal wudhu. Iya. Yang kedua, para ulama ada yang mengatakan tidur secara mutlak tidak membatalkan wudhu. Tapi dia hanya madonnah. Disangka, tempat yang disangka padanya pembatal wudhu. Karena yang menjadikan batal wudhunya bukan matanya yang tertutup. Tapi karena dia kadang tidak sadar keluar di bawah. Kalau tertidur. Jadi bilang apa? Disangkaan kuatnya itu batal wudhunya. Tapi tidak membatalkan. Cuma dalam apa? Sangkaan. Itu kata mereka. Mereka berdalil juga dengan hadis. Kan dalam hal ini ada 2 hadis seakan-akan bertentangan. Ada 2 hadis seakan-akan bertentangan. Di antara hadis yang mengatakan dia tidur membatalkan wudhu dari pendapat pertama tadi. Mereka berdalil dengan hadis Sofwan ibn Assal dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Katanya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaron aw musafirin alla nanziya kifafana salasata ayyamin wa layalihinna
illa min janabatin lakin min go'itin wa baulin wa naumin. Masya Allah. Hadis Safwan ibn Assal, riwayat Imam At-Tirmidzi. Kata beliau, Nabi SAW menyuruh kami kalau kami sedang safar untuk tidak membuka sepatu kami atau kaos kaki kami selama 3 hari 3 malam kecuali junub. Jadi kalau junub kan wajib dibuka karena harus mandi. Mandi dengan sepatu. Iya kan? Jadi kalau tidak junub, tidak perlu buka sepatu, tidak perlu buka kaos kaki. Langsung saja usap di atasnya. Terus kata beliau, lakin min go'itin wa baulin wa naum. Katanya, akan yang tidak dilarang buka itu kalau dari go'it, air besar, wa baul, air kecil, wa naum, dan tidur. Dari sini dipakai oleh para ulama. Dibilang tidak perlu buka sepatu atau kaki kecuali junub. Harus buka. Selain itu, boleh langsung berwudu. Kapan berwudu? Dibilang kalau goib 1. Habis buang air besar, wudu. Wabaul 2. Air kecil. Habis buang air kecil, wudu. Wanaum. Yang ketiga, dan tidur. Kan 3 berarti disebutkan. Tidak dibilang sini tidur kecil, tidur ringan, atau tidur apa? Berat. Itu kata mereka. Berarti mutlak tidur itu membatalkan wudu. Katanya. Ulama yang lain bilang tidak. Tidur mutlak tidak membatalkan wudu. Mereka juga berdalil dengan beberapa hadis. Di antaranya hadis Anas ibn Malik. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Beliau bilang, qala uqimatis shalah wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yunaji rajulan. Telah diqomat salat. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi berbicara dengan seorang. Di salat sudah qomat, tapi Nabi masih bercerita sama seseorang. Sudah qomat, sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi Nabi masih belum ada. Lagi cerita sama seorang. Iya. Terus dia bilang, falam yazal yunajihi hatta nama ashabah. Terus belum bercerita sama orang itu sampai tidur para sahabatnya. Bayangkan. Jadi sholat sudah adzan, sudah qomat, tapi Nabi belum masuk karena Nabi masih bercerita sama temannya. Karena para sahabat akan tegakkan sholat kalau Nabi sudah masuk. Imamnya. Jadi tidak apa-apa berdiri sampai tunggu imam. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Sampai datang imam. Sampai datang imam. Terus. Sampai kata beliau. Ini Anas ini bilang. Pembantu Nabi SAW. Tidur para sahabat. Tsumma ja'a fa shalla bihim. Kemudian beliau datang. Langsung sholat. Sholat. Padahal tidur. Terus langsung sholat. Di lidah itu mungkin tidak terlalu jelas. Bisa saja mereka berwudu dulu. Baru ikut apa? Sholat. Nabi kan tidak tidur. Nabi cerita kan? Lihat di riwayat Muslim. Kata Anas dalam riwayat Muslim. Karena ashabu Rasulillah yanamun. Adalah sahabat Nabi SAW tidur. Tsumma yusallun wa la yatawadda'un. Sangat jelas. Kemudian mereka langsung sholat, tidak berwudu. Jadi mereka tidur, menunggu Nabi. Nabi masuk, sholat, apa yang terjadi? Mereka juga ikut sholat tanpa berwudu. Apa kandungan hadis ini? Apa kandungannya? Berarti tidur tidak membatalkan wudu. Sementara tadi tidur digandengan dengan air besar dan air kecil. Ini pendapat. Kenapa orang sampai berpendapat tidak? Yang satu bilang, iya. 2 hadis. Mana yang kuat? Karena ini hadis, dua-duanya sahih. Kalau seandainya satunya dhaif, selesai. Karena yang dhaif dibuang. Yang diamalkan adalah yang sahih. Ini sama-sama sahih. Apa yang kuat? Yang kuatnya disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala.
tidur itu dirinci. Tidak dibilang mutlak membatalkan, mutlak tidak membatalkan. Kan dua pendapat tadi begitu. Yang benarnya dirinci, karena dua-duanya punya hadis. Semuanya wahyu dari Allah. Tidak mungkin bertentangan. Itu keyakinan dulu. Selama itu hadis sahih, tidak mungkin bertentangan. Tidak mungkin. Begitu. Kalau kita anggap bertentangan, kita yang kurang memahaminya. Karena itu wahyu dari Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ini dulu yang perlu kita pikirkan. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya itu dari selain Allah, pasti kita akan mendapatkan perselisihan, perbedaan yang sangat banyak. Tapi Al-Qur'an dan hadis ini dari Allah, tidak akan kita dapatkan perbedaan. Pasti saling menguatkan. Paham kan? Maka dari sini, jalan yang pertama kita ambil adalah mengkompromikannya. Karena ada 4 jalan, Pak. Kalau ada hadis yang kita lihat bertentangan, ada 4 jalan, 4 anak tangga yang harus kita tempuh, tapi tidak boleh pilih. Harus satu dulu, baru tidak bisa, baru beralih. Pertama, sebagai faedah. Sebagai faedah. Dan ini kita pelajari di ilmu usul namanya. Usul, cara berdalil. Dan cara memahami dalil. Kalau ada dalil yang bertentangan, ada 4 anak tangga yang harus kita naiki. Tidak boleh loncat. Pertama, al-jam'u. Kita usahakan kompromikan. Kita usahakan apa? Kompromikan. Iya kan? Karena kalau dikompromikan, berarti kita amalkan 2 dalil. Tidak ada yang dibuang. Kalau tidak bisa sama sekali dikompromikan. Maka pindah ke tangga kedua. Nasakh wal mansukh. Pasti ada yang dihapus. Salah satunya. Cuman yang dihapus ini butuh tahu tanggal. Mana yang duluan, mana yang di belakang. Ini butuh tanggal keluarnya. Kapan Nabi ucapkan ini? Misalnya mereka bilang ini Nabi ucapkan di Makkah. Setelah di Madinah, begini. Atau Nabi ucapkan di Madinah. Setelah itu di Makkah, belum bilang begini. Itu namanya. Yang di belakang menghapus yang di depan. Selesai. Ini jalan kedua, tapi ini syaratnya harus tahu tanggal. Mana yang duluan, mana yang belakang. Kalau tidak tahu, tangga ketiga. Tidak bisa dikompromikan. Kita tidak tahu tanggalnya. Mana yang duluan, mana yang terakhir. Tangga ketiga. Tarjih. Kita kuatkan salah satunya. Kita kuatkan salah satunya. Bukan kita pilih mana saja yang kita mau. Tidak boleh. Kan tidak boleh kita beramal sesuai selera. Ini bahaya. Karena hawa nafsu kita pasti mau yang ringan. Yang cocok. Kan gitu. Hawa nafsu mau yang cocok. Jadi langkahnya begitu. Yang ketiga. Tarjih. Tahu tarjih? Pilih salah satunya. Karena tidak mungkin kebenaran ada 2. Tidak mungkin. Karena yang benar itu hanya 1. Cuma kita tidak paham. Berarti kita pilih yang kita anggap kuat. Yang kita anggap kuat. Berdasarkan ilmu kita yang pendek. Iya. Ini jalan. Kalau juga kita tidak tahu yang mana yang kuat. Kita misalnya awam. Tidak bisa pertimbangkan. Ini lebih kuat daripada yang ini. Misalnya gini. Banyak caranya ya. Misalnya. Ada hadis di luar Sahih Bukhari Muslim. Bertentangan dengan hadis Bukhari Muslim. Maka kita dahulukan Bukhari Muslim. Daripada di luar Bukhari Muslim. Begitu caranya. Paham kan? Misalnya contoh. Misalnya masalah kunut. Kita akan bercerita nanti di sholat. Di dalam Sahih Muslim, Nabi tidak pernah kunut kecuali nazilah. Ada musibah menimpa. Misalnya, pernah sahabat penghafal Quran dibunuh semuanya. Belum kunut. Tidak pernah. Dalam riwayat Imam Tirmidzi, sahabatnya 1, Anas. Dia bilang, Nabi kunut subuh sampai meninggal. Coba antum bayangkan. Di Muslim, Nabi tidak pernah kunut. Di luar Muslim, Nabi kunut subuh sampai meninggal. Mana yang kita dahulukan? Itu maksudnya. Kan ini bertentangan. Ini bertentangan. Kita pilih jalur tarjih. Apa artinya tarjih? Kita pilih yang salah satunya. Mana yang kuat? Tentunya Muslim lebih kuat daripada siapa? At-Tirmidzi.
Paham kan? Karena dalam riwayat Muslim rawinya kuat semua. Sementara dalam riwayat Imam Tirmidzi ada nama rawi yang bernama Abu Ja'far. Dia rawi dhaif, menyelisih rawi yang kuat. Begitu caranya. Bukan kita pilih sesuai masyarakat saja. Enggak bisa. Bukan begitu orang beragama, tapi kita meneliti. Kita meneliti karena tidak setiap ada perselisihan kita anggap enggak. Kita cari mana yang kuat. Iya, mana yang kuat. Jadi ini kita pilih. Apa tadi? Tarjih. Apa artinya tarjih? Kita pilih, rojikan, kuatkan yang kuat. Keempat, tidak bisa dikompromikan. Tidak ditahu tanggalnya. Tidak bisa kita pilih salah satunya. Bingung betul kita. Maka keempat, tawakuf. Diam. Jangan bicara. Ini yang benar, itu tidak benar. Jangan. Selama kita belum bisa memilih, diam saja. Jangan bicara. Kapan kita bicara? Berarti kita berbicara tanpa ilmu. Hati-hati. Bukan ini mau tampil. Ingin dibilang, woi dia tahu semua. Bukan. Ini agama Allah ini. Kita berbicara ada tanggung jawabnya di hadapan Allah. Kita berbicara ada tanggung jawabnya di hadapan Allah. Ini 4, Pak. Ini 4 cara. 4 cara ini, inilah yang dijelaskan oleh ulama. Tidak boleh kita keluar. Saya ulangi. Cara pertama apa tadi? Kompromikan. Cara kedua, nasikh wal mansukh. Yang belakangan menghapus yang duluan. Ya kan? Yang belakangan dikeluarkan. Ya, ayat. Ada duluan turun, dihapus oleh yang belakangan. Kalau tidak tahu tanggalnya, mana duluan, mana yang belakangan, tarjih. Kita rojikan. Kalau tidak tahu, tawakuf. Diam. Kita diam. Sekarang masuk di pembahasan kita. 2 hadits bertentangan. Satu bilang tidur batal wudhu, digandengkan dengan kencing dan air besar. Satu bilang tidur tidak membatalkan wudhu. Karena para sahabat tidur, Nabi langsung sholat. Tempuh dulu jalur pertama. Apa tadi jalur pertama? Kompromikan. Dikompromikan oleh para ulama, tidur dirinci. Kalau tidurnya mustagrik, tidurnya menenggelamkan pelakunya, ya kan? Sampai tidak sadar apa yang dilakukan di sekitarnya, dan ciri-cirinya banyak. Kata para ulama, kalau dia terlentang. Kalau dia apa? Terlentang. Terus, ya dibilang tadi, bunyi mesinnya. Ya, bunyi mesinnya. Kan ada sebagian orang, bunyi mesinnya kalau tidur. Iya kan? Ini namanya tidur apa? Tenggelam dalam tidurnya. Kapalnya di dasar lautan. Iya. Tidur yang seperti ini, batal wudhu. Dalilnya, hadis tadi. Sofwan ibnu Affan. Iya. Sementara kalau tidurnya ringan, ciri-ciri tidur ringan itu dia tidur berdiri. Atau tidur apa? Sambil duduk. Tidur ayam. Oh, ada tidur ayam ya? Iya. Oh iya, jatuh kepalanya. Baik. Tidur seperti itu namanya tidur apa? Ringan. Tidur ringan. Itu tidak membatalkan wudhu. Dan Masya Allah. Dari mana kita tahu itu? Dalilnya hadis Anas tadi. Para sahabat kan menunggu Nabi. Yang bercerita. Masuk Nabi langsung sholat. Sahabat langsung bangun langsung sholat. Tidur bagaimana? Kita perhatikan lafaz lain. Kata Anas. Kana ashabu Rasulullah SAW. Ini namanya jam'ut turuq. Kita kumpulkan semua jalur hadisnya. Lafaz-lafaznya. Jangan satu hadis langsung hukumi. Tadi sudah kita sebutkan 2 riwayat. Riwayat ketiga. Kata Anas. Kana ashabu Rasulullah SAW ala ahadihi yantadiruna al-isya'il akhirah. Hatta tahfiku ru'usuhum. Tumma yusalluna wa la yatawadda'un. Perhatian baik-baik. Jelas sekali. Adalah para sahabat Nabi SAW di masa beliau menanti sholat isya yang terakhir. Sholat isya yang terakhir maksudnya sholat isya. Karena maghrib itu isya yang pertama. Maghrib itu namanya juga sholat isya, tapi isya yang pertama. Isya yang sebentar kita akan lakukan itu namanya isya terakhir.
Isya terakhir. Mereka menanti sholat Isya yang terakhir. Hatta tahtiqa ru'usuhum. Sampai jatuh-jatuh kepala mereka. Itu yang bilang Bapak tadi. Tidur ayam. Jatuh-jatuh kepalanya. Menanti Nabi. Jatuh-jatuh kepalanya. Berarti ini tidur apa ini? Tidur ringan. Tidur duduk. Menanti Nabi, menunggu Nabi sampai apa? Jatuh-jatuh kepalanya. Iya? Dibilang. Tsumma yusholluna wa la yatawadda'un. Mereka langsung sholat tidak berwudu. Perhatikan riwayatnya. Jadi tidur ringan. Ini pembahasan ini pendapat yang paling pertengahan karena kita amalkan 2 hadis. Kalau tidur berat, kita wudu, amalkan hadis. Yang pertama, Sofwan ibn Asal. Kalau tidur ringan, kita tidak berwudu, amalkan hadis yang Anas. Kedua, ini indah. Iya, ini yang benarnya dalam masalah tidur. Apakah membatalkan wudu atau tidak? Masya Allah. Kemudian pembahasan berikutnya. Di antara yang dibahas, yang membatalkan wudu adalah zawalul aql. Hilangnya akal. Di antara yang membatalkan wudu, hilangnya akal. Apakah karena gila? Contoh ya, orang tiba-tiba wudu, mau sholat subuh, mau keluar ke masjid, tiba-tiba gila. Iya kan? Ya kita nggak tahu kan? Iya, tiba-tiba gila. Au igma, atau tiba-tiba pingsan. Itu namanya juga hilang akal. Au marad, au syukur, atau dia tiba-tiba sakit, hilang akalnya. Atau dia mabuk. Tahu mabuk kan? Mabuk, bukan mabuk melaut. Mabuk minuman-minuman keras. Dan misalnya, ini membatalkan wudu. Tentunya iya. Kenapa? Tidur saja batal. Apalagi ini apa? Hilang akal. Hilang apa? Akal. Maka ini tentunya lebih utama dikatakan apa? Membatalkan wudu. Dalil mereka adalah dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ugmiya alaihi tsumma afaqa faqtasala. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitabul Al-Majmu', ajma'atil ummah alantiqadil wudu' bil junun wa bil igma. Masya Allah. Kata Imam An-Nawawi, ulama Syafi'iyah, sepakat umat, sepakat kaum muslimin bahwasannya batal wudu dengan sebab junun, gila, au bil igma wa bil igma, atau karena pingsan. Batal wudu. Demikian pula ini dinukil oleh Al-Imam Ibnul Mundir rahimahullahu ta'ala bahwa namanya hilang akal itu membatalkan wudu. Kemudian yang kelima, termasuk membatalkan wudu adalah makan daging unta. Adalah memakan daging unta. Walaupun ini ada perselisihan di kalangan para ulama, cuman yang menjadi jalan keluar kita adalah hadis. Iya, dalam Sahih Muslim, bahwasanya seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bilang, ini jadi kalau ada perselisihan kembali ke hadis. Dalam masalah ini ulama berselisih apakah makan daging unta itu batal atau tidak. Kita keputusannya mana yang kuat? Baca hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'atawaddau min luhumil ghanam?" Apakah saya harus berwudu dari daging kambing? Yaitu dari memakan daging kambing. Apa kata Nabi? In syi'ta fatawadda wa in syi'ta fala tatawadda. Kalau kamu mau silakan wudu, kalau kamu mau enggak perlu berwudu. Artinya kalau antum makan daging kambing, kalau mau berwudu silakan, kalau tidak enggak apa-apa. Artinya makan daging kambing tidak membatalkan wudu. Setelah itu dia bilang lagi, atawaddau min luhumil ibil? Apakah saya berwudu kalau makan daging unta? Apa jawaban Nabi? Kata beliau, na'am. Fatawaddau min luhumil ibil. Iya, silakan berwudu dari makan daging unta. Dari makan daging unta. Ini kan jelas. Dibedakan.
dibedakan. Jadi termasuk pembatal wudhu kalau kita makan daging unta. Kemudian yang keenam yang dibicarakan dalam pembahasan pembatal wudhu adalah menyentuh kemaluan. Tentunya tanpa hail, tanpa alas. Karena kalau pakai alas, tentu tidak. Yang maksud di sini menyentuh adalah menyentuh langsung kemaluan. Ya, apakah laki-laki atau perempuan? Apakah laki-laki atau perempuan? Menyentuh kemaluannya. Apakah membatalkan wudhu atau tidak? Dalam hal ini berselisih para ulama rahimahumullah. Ada di antara mereka yang mengatakan bahwa menyentuh kemaluan adalah membatalkan wudhu. Siapa menyentuh kemaluannya, maka batal wudhunya. Ini pendapat yang pertama. Mereka berdalil dengan hadits Busrah bintu Sufwan radhiyallahu taala anha, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawadda. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan selainnya sanadnya sahih, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dan Syekh Mukbil. Katanya dari Busrah bintu Sufwan bahwasanya Nabi SAW bersabda, siapa menyentuh kemaluannya, maka jangan dia sholat sampai dia berwudu. Dibilang, jangan sholat sampai berwudu. Berarti harus apa? Berwudu. Ini pendapat pertama dan itu dalilnya, sahih. Ada juga di antara para ulama enggak. Menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudu. Mereka berdalil dengan hadits Talq ibn Ali. Talq ibn Ali. Walaupun para ulama berselisih akan sahihnya juga. Cuman Syekh Albani sahihkan. Hadits Talq ibn Ali. Bahwa Nabi SAW ditanya tentang seorang yang memegang kemaluannya. Kata Nabi SAW, innama huwa bad'atun minka. Itu hanyalah anggota badanmu. Artinya kita menyentuh tangan. Kita menyentuh paha. Batal wudhu atau tidak? Tidak. Sama itu. Kan anggota badan juga. Anggota badan gak itu, Pak? Hah? Iya kan? Tidak ada yang mengeluarkan bahwa itu dari anggota badan. Semua kita sadar itu anggota badan. Itu kata Nabi. Tidak membatalkan wudhu. Mana yang kuat? Bertentangan ini. Satu bilang batal. Satu bilang tidak. 4. Pokoknya kalau ada bertentangan, Pak, ini jalur yang harus kita tempuh. Kaedahnya, kompromi kan? Kalau tidak bisa, pertama bagi yang kedua menghapus yang pertama. Kalau ditahu tanggalnya. Kalau tidak bisa juga, tidak tahu tanggalnya, pilih. Mana yang kuat? Dia. Keempat, tawakuf. Sekarang, jalur pertama dulu. Bisa nggak dikompromikan? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala kompromikan. Cara komprominya, tidak membatalkan wudhu, tapi sunnah berwudhu. Kan satu bilang batal, silakan berwudhu. Satu bilang tidak, itu hanya anggota badanmu. Dikompromikan jalan tengahnya. Sunnah berwudhu, tapi tidak batal. Ini enak. Jadi langsung diamalkan berapa hadis? 2 kan? Kita bilang ini anggota badanku. Seperti sentuh yang lain. Tidak wajib saya wudhu. Tapi saya sunnah berwudhu. Jadi ketika kita berwudhu, langsung amalkan 2. Langsung amalkan 2. Ini yang paling pertengahannya. Iya, menyentuh kemaluan. Tidak membatalkan wudhu. Tapi sunnah berwudhu. Kecuali menyentuh ada keluar cairan. Menyentuh kemaluan, keluar cairan. Nah, ini bukan karena menyentuhnya. Tapi karena apa? Ada yang keluar, ini batal. Ini batal, wajib berwudu. Wajib berwudu. Kemudian, masalah berikutnya. Atau cukup dulu, nanti lagi? Cukup dulu ya? Iya, baik, cukup dulu. Masih ada beberapa lagi ini pembatal wudu. Iya, masih ada menyentuh perempuan. Ada muntah, sendawa,
Nah, bilang orang muntamini, sendawa yang ada cairan keluar. Ya, saya baru dapat istilah di Masjid Sudirman, katanya muntamini. Ya, masih ada. Jadi kita akhirkan saja di pertemuan berikutnya. Di pertemuan berikutnya. Baik, jadi ingat itu, kita baru sampai ke pembatal wudhu menyentuh kemaluan. Masih ada lagi beberapa hal yang kita akan bicarakan insyaallah di pertemuan berikutnya di pembahasan kitab Umdatul Ahkam insyaallah ta'ala. Kalau ada pertanyaan silakan. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bertanya Ustaz, kalau misalnya kita ketemu sama istri bersentuhan, apakah membatalkan wudhu? Belum. Nanti deh. Oh, belum deh. Iya. Tapi iya. Iya. Nanti itu insyaallah. Kan kita belum bahas menyentuh perempuan. Belum. Nanti. Kita akhirkan, bagus ya. Kan belum jadi mau sentuh tah? Iya. Iya. Oke, insyaallah di pertemuan berikutnya. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkara ketika sholat ada hal-hal yang biasa meragukan, Ustaz. Nah, ini sedikit keluar, Ustaz, dari jalur tentang wudhunya, Ustaz. Nah, ketika kita buang air kecil, kan ada adab-adab duduknya, Ustaz. Nah, nanti kan kita sudah pakai seperti yang diajarkan bahwa diurut dan sebagainya supaya keluar. Diurut, Ustaz. Iya, Ustaz. Untuk melakukan titik-titiknya, Ustaz. Titik-titik terakhirnya, Ustaz. Nah, tetapi kita sudah yakin, Ustaz. Tapi di saat sholat ada perasaan, Ustaz. Ada perasaan apakah dia keluar lagi atau tidak, Ustaz, seperti itu. Apakah kita mengundurkan diri dari sholatnya, nanti kita berwudhu kembali atau bagaimana, Ustaz? Apakah itu hanya was-was saja, Ustaz? Insyaallah. Ustaz. Pertama terkait dengan mengurut kemaluan ketika buang air kecil, ada haditsnya. Siapa yang buang air kecil itu katanya fal yantur. Hendaklah dia mengurutnya, tapi hadisnya palsu. Jadi tidak ada syariatnya untuk mengurut. Dari sisi hadis dia palsu. Dari sisi amalan itu malah mendatangkan keraguan. Karena ketika kita urut, pasti muncul keraguan setelahnya. Wih, tadi waktu urut keluar semua atau tidak? Iya. Bahkan kalau kita urut, Pak. Iya, Pak Syahrul itu bukan saya yang bilang. Iya. Iya. Kalau kita urut ini dan dia, wah bahaya ini. Bisa keluar madi. Madi itu sesuatu yang keluar kalau orang menyentuh kemaluannya dengan syahwat. Kalau dia menyentuh kemaluannya dengan syahwat, keluar namanya cairan yang licin itu. Itu namanya apa? Madi. Itu membatalkan wudhu. Didate-date. Tidak boleh. Tidak boleh. Itu semua memunculkan apa? Itu memunculkan was-was. Jadi cukup kita buang air, biarkan saja dia keluar. Kalau sudah yakin, cuci, selesai. Tidak berbahaya kalau keluar setelahnya. Tidak berbahaya. Dimaafkan. Kan itu masyakoh. Sampai orang katanya kalau buang air besar, dia masukkan katanya jarinya di lubang ininya. Masyakoh. Itu mendatangkan apa? Was-was. Itu mendatangkan was-was. Kita tidak dianjurkan seperti itu. Ya kan? Bagaimana kalau tidak ada air? Kita pakai batu. Oh, harus dimasukkan batunya, aduh. Bahaya. Kan bahaya. Tidak disuruh begitu.
Kita cuma diajarkan manistanja falyutir. Siapa yang beristinja, kasih ganjil saja. Tidak perlu, kalau masih ada sisanya, dimaklumi ya. Kalau kita istinja dengan batu, pasti masih ada. Tapi dimaafkan. Dimaafkan. Itu dalam syariat. Jadi kita tidak disuruh membebani diri yang lebih dari itu. Tidak boleh. Itu tadi, dari sisi hadis palsu. Dari sisi amalan, itu akan mendatangkan apa? Was-was. Doror juga bagi kelamin. Doror juga bagi kelamin. Iya, banyak. Kata Nabi, la doror wala diror. Tidak boleh. Tidak boleh dilakukan. Jadi cukup kita buat. Setelah itu, kalaupun dihayalkan keluar, kan ada begitu. Seorang sudah sholat, dihayalkan ada yang keluar. Apa kata Nabi? Datang sahabat. Diadukan seorang kepada Nabi SAW. Ada seorang yukhayyal ilai annahu wajada syai'an. Ada seorang dihayalkan kepadanya, dia dapat sesuatu. Apa kata Nabi kepadanya? La yansarif hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Jangan dia batalkan sampai dia dengar suara atau dapat bau. Jadi kalau hanya dihayalkan, karena setan Pak bisa membuat kentut. Dia bisa membuka-buka itu di belakang. Iya kan, dalam hadis dia datang mengurut-urut perutnya seorang. Supaya apa? Dia ragu, ini batal atau tidak. Makanya kata Nabi, la yang sore, jangan batalkan. Hatta yajida sautan, hatta yasma'a sautan, sampai dengar suara, au yajida riha, atau dia mendapatkan ada bau. Jadi sudah bau. Oh, iya. Atau bunyi. Baru. Kalau hanya dihayalkan, oh keluar kayaknya, keluar kayaknya. Enggak. Enggak. Iya kan? Itu baru. Itu jalan keluarnya. Iya. Wallahualam. Silakan. Hal tersebut, misalnya kita sholat itu kadang kalau sujud merasa keluar, ditahan aja. Karena pada saat ditahan hilang nanti. Apa hukum menahannya? Apakah membatalkan sholat atau kita harus mundur? Saya bisa. Kalau tetap konsentrasi, mau keluarkan tuh ini saat sujud, mohon maaf, ditahan, kita kasih rapat, iya, penutupnya, iya kan? Kalau tidak sampai mengganggu konsentrasi sholat, lanjut, sah. Tapi kalau sampai mengganggu, maka kata Nabi, la sholata liman wahuwa yudafiul akhbatan. Tidak ada sholat bagi orang yang melawan dua yang berat. Itu air kecil atau air besar. Jadi kalau dilawan sampai tidak ada, batal. Batalkan, keluar. Batalkan dan keluar. Kalau tidak, masih bisa diatasi, tidak apa-apa. Ini wallahualam. Silakan. Bismillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terkait yang tadi Ustaz, kalau berbunyi dengan berbau kan Ustaz, kalau misalkan tidak berbunyi dan tidak berbau juga, misalkan kayak begitu keluar angin tapi tidak berbau dan berbunyi Ustaz. Iya. Pelan-pelan. Nah, intinya antum yakin, itu sebenarnya hadis. Antum yakin, kan ditakbir dengan bunyi dan bau, yakinnya. Makanya hadis ini dipakai oleh ulama usul untuk berdalil dengan satu kaidah, bahwa al-yakin la yazulu bisyak. Namanya yang yakin tidak bisa hilang dengan adanya keraguan. Artinya kalau antum yakin, hilang sudah. Tapi kalau hanya sekedar ragu, tidak boleh. Jadi bukan hanya harus, tidak ada, tidak ada. Suara juga tidak ada, tapi keluar. Yakin kan? Intinya yakin keluar. Yakin keluar, maka batal. Kalau hanya ragu, tidak bisa. Itu maksudnya. Silakan. Kalau misal busi berdarah atau jerawat pecah itu kan ada keluar darah. Darah. Apa itu termasuk batalkan wudhu? Belum dibahas. Nanti ya. Nanti kan ada. Nanti ada ru'ab, ada nanti mimisan, ada gusi berdarah, itu. Nanti. Dah. Insyaallah, sabar. Silakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terkait dengan keluar kentut atau Ustaz, misalnya sudah dalam keadaan sholat,
terus kita dalam saf depan misalnya, dan tiba-tiba kita yakin bahwa keluar. Bagaimana prosesnya untuk keluar dari barisan saf? Baik. Oke, Kita terima kasih. dalam masalah ini, Masya Allah, ada hadits Ibnu Abbas, Pak, bahwa beliau saat Nabi SAW sholat di Mina, saat Nabi SAW sholat di Mina waktu haji. Jadi kata Ibnu Abbas, saya datang kepada Nabi SAW dan lagi sholat. Apa yang beliau lakukan? Beliau berjalan di antara shaf sampai ke depan. Jalannya bukan dia, naik ke keledai kecilnya. Dia naik ke keledai, berjalan antara shaf sampai ke depan. Kan beliau masih kecil. Sampai ke depan. Dari sini kita sebutkan, para ulama mengatakan bahwa kita jalan di antara shaf itu tidak memutus shaf. Itu yang kita lakukan. Jadi kita, misalnya ini shaf depan, kita jalan ke sini, baru ke belakang. Tidak apa-apa. Tadi kan Pak, Ibnu Abbas pakai keledai. Iya. Tidak apa-apa. Itu tidak memutus shaf. Tidak masalah. Tidak ada masalah. Iya. Kenapa? Di antara dalil yang dipakai oleh para ulama bahwa totrohnya imam, pembatasnya imam itu adalah pembatasnya apa? Makmum. Artinya cukup imam saja yang mengambil. Kalau dia lewat depan imam tidak boleh. Tapi lewat di depan makmum boleh. Boleh. Jadi boleh kita langsung belah di tengah gini, boleh kita jalan di antara shaf. Tempat kita di mana arah berwudu. Yang di belakang nanti yang maju. Iya, kalau tidak ada yang maju, kita kembali di situ. Iya tuh tadi Ibnu Abbas, Pak. Dia langsung ke shaf depan. Iya, jadi boleh. Misalnya orang tidak ada yang maju-maju. Sementara itu shaf masih kosong, maka kita datang, isi kembali itu. Boleh. Alhamdulillah. Silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam. ada pertanyaan titipan, izin bertanya, apakah ketika seseorang tertidur ketika khutbah Jumat, bahkan kadang sampai ngorok, wudunya batal? Jazakallah khairan. Itu pembahasannya tadi. Tidurnya tidur. Iya, itu sebenarnya. Jadi para ulama merinci. Kalau tidurnya ringan, hanya jatuh-jatuh kepalanya, kita bilang apa? Tadodok. Iya, tidur ringan. Itu tidak batal. Kalau berat, ciri-cirinya itu tadi. Tidur terlentang atau bunyi mesinnya, itu namanya dalam sekali itu. Iya kan? Maka batal. Jadi dia keluar, pada saat imam sudah selesai khutbah misalnya, dia keluar berwudu, baru masuk lagi sholat. Masuk lagi sholat. Tidak apa-apa. Sudah jam berapa? Baik. Berapa lagi? Satu lagi? Satu lagi? Dua ya? Kita iya, baik dua. Bismillah, Ustaz, mohon nasihatnya Ustaz, apabila dalam keadaan safar dalam pesawat, ketika menuju umroh, misalkan perjalanan sekitar 9 jam, itu apakah kalau kita batal wudhu, karena pasti melewati 2 waktu sholat, Ustaz, baiknya kita ambil air atau kita bertayamum? Baik, ketika kita umroh, itu sebenarnya alhamdulillah ya, kalau kita melihat rata-rata kayak sepertinya pesawat terbang setelah duhur. Biasanya, tapi ada juga sebelum duhur. Kalau dia setelah duhur, mudah. Kenapa kita bilang mudah? Kita tidak sholat di atas pesawat. Kita sholat di daratan. Jadi kita sholat, misalnya dari Makassar atau dari Jakarta, langsung sholat duhur, jamak dengan asar. Duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Setelah itu kita akan sampai di Jeddah malam. Itu boleh sholat jamak takhir. Kita akhirkan maghrib ke waktu isya. Jadi sampai turun di Jeddah, keluar dari bandara, sholat 3 rakaat maghrib, kemudian salam dan 2 rakaat isya. Ini tidak masalah. Kalau ini, alhamdulillah. Berarti kan kita wudhu di bawah. Dan itu yang wajib. Tidak boleh sholat di kendaraan kecuali darurat. Darurat ini modelnya. Bentuk yang kedua. Kadang kita terbang, itu sebelum duhur.
Kalau terbangnya sebelum duhur, kan tidak boleh kita jamak. Tidak boleh kita sholat sebelum masuk waktu. Maka apa harus kita lakukan? Nah, ini yang masalah. Kita akan di atas pesawat. Kalau sebenarnya transit, naik di Makassar sebelum duhur, tapi akan transit di Jakarta, atau transit biasanya di mana? Di Medan ya? Medan, biasanya. Maka akhirkan, duhurnya ke asar. Ini dilakukan oleh Nabi SAW. Kalau sair beliau safar cepat sebelum duhur, maka beliau akhirkan sholat duhur ke waktu asar. Jadi saat di Medan atau di Jakarta, kita jamak, ta'khir. Akhirkan duhur ke mana? Waktu asar. Jangan sholat di pesawat. Tapi kalau tidak transit, kan kadang dari Makassar langsung ke Jeddah. Ini masalah. Kalau tidak transit, ini yang masalah. Kita akan sholat di atas pesawat. Ini baru kita berbicara. Karena kenapa? Kalau kita start di sini sebelum duhur, malam baru sampai di Jeddah. Pasti kita luput waktu duhur sama asar akan keluar. Maka boleh sholat di atas kendaraan karena darurat. Kenapa bisa bilang darurat? Karena akan keluar waktu. Sekarang kita bertayamum atau wudhu. Paham kan? Di atas pesawat, dimaklumi kita dilarang. Di dalam kamar mandinya pesawat itu untuk wudhu. Karena kalau kita berwudhu akan keluar air di lantainya. Akan keluar air di lantainya. Maka di sini kita diringankan untuk bertayamum. Kalau bisa berwudhu tidak masalah. Itu lebih utama. Tapi kalau memang dilarang, ya tidak perlu kita paksakan. Maka kita cukup apa? Bertayamum. Bertayamum. Yaitu kita tepuk di kursi kita, satu kali tepuk untuk wajah dan tangan. Untuk wajah dan tangan. Itu sudah sah. Itu yang kita lakukan. Ini kalau darurat ini. Kita harus sholat di atas pesawat. Akan keluar waktu. Itu yang dilakukan. Wallahualam. Jadi rinci keadaan itu ya. Jadi nanti seorang harus punya fikih safar. Dilihat. Karena Nabi SAW itu yang beliau lakukan. Itu yang beliau lakukan. Dan itu yang beliau tuntunkan dan ajarkan kepada para sahabat. Iya, para sahabat. Baik, kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi pembahasan yang membatalkan wudhu yang tidak biasa itu laki-laki yang seandainya rusak kerang airnya, Ustaz. Betul. Ketika sudah sholat, kerang airnya kan keluar, Ustaz. Apakah setelah sholat dia wajib mengganti pakaian dalamnya, Ustaz? Iya. Pada lagi. Baik. Kalau masalah pakaian wajib. Karena kenapa? Karena kalau dia mau sholat, Pak ya. Kalau dia mau sholat. Kalau dia tidak mau sholat, dia hanya mau duduk-duduk. Nanti datang waktu sholat wajib dia ganti. Atau wajib dia cuci itu tempat yang kena najis. Karena syarat sahnya sholat, itu tidak boleh ada najis di pakaian. Jadi samping dia berwudu di setiap kali sholat, dia cuci kemaluannya, dia ganti pakaiannya. Dia ganti apa? Pakaiannya. Seperti itu, Pak. Kalau pakai popok orang tua, Ustaz? Kalau pakai popok, dia ganti popoknya. Dia ganti popoknya. Kan anaknya yang gantikan. Nah, itu saja yang dia lakukan. Kecuali tidak bisa diganti. Seperti orang apa, Pak, yang operasi. Dipasang selang di kateter misalnya. Kan begitu. Tidak bisa. Kalau ini masako namanya. Kan tidak bisa dibuka dulu baru nanti dipasang lagi. Aduh. Iya, ini namanya apa? Darurat. Boleh langsung dia berwudu atau dia apa? Tayamum. Boleh. Langsung. Seperti itu. Baik, cukup ya. Alhamdulillah. Insya Allah ingatkan anak nanti jangan sampai anda lupa pembahasan. Artinya kita masih ada pembahasan pembatal wudu. Pembatal wudu insya Allah. Kita cukupkan. Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Yusuf Ubaid, Bima Official, bersama menebar kebaikan, tauhid, dan sunnah.